Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai seorang mukmin meyakini akan adanya nikmat di alam kubur, dan juga kita meyakini akan adanya siksa atau azab di alam kubur. Ketika seorang hamba Allah semasa hidup di muka bumi ini senantiasa beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, insya Allah ketika wafat ia dalam keadaan diwafatkan husnul khotimah, dan seterusnya akan mendapatkan nikmat rahmat di alam kubur itu sendiri. Begitupun sebaliknya, jika seseorang hamba semasa hidupnya tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah, dalam kesehariannya ia senantiasa melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, perbanyak dosa, kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman, dan bentuk-bentuk perbuatan buruk yang lainnya. Belum sempat ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ajal sudah datang menghampirinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika itu ia meninggal dunia, dan pun juga keadilan Allah akan terjadi. Ia akan mendapatkan siksa di alam barzahnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Dengan demikian, maka kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, hendaknya kita senantiasa memperbanyak amal kebaikan selagi kita masih hidup di muka bumi ini. Dan hendaknya kita jauhi perkara-perkara kemungkaran yang bisa mengakibatkan kita semuanya yang melakukan itu semua mendapatkan azab di alam barzah nanti. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu amal apakah yang sekiranya bisa menjadikan sebab pelakunya selamat dari siksa kubur? Dan amal apakah sekiranya yang hendaknya kita jauhi karena itu bisa menyebabkan pelakunya mendapatkan siksa atau azab di alam kubur? Dalam hal ini Al-Faqih Asy-Syaikh Abu Laits As-Samarqandi memberikan sebuah penjelasan. Ada 4 perkara yang bisa menjadikan pelakunya selamat dari siksa kubur, dan juga ada 4 perkara yang menjadikan pelakunya mendapatkan azab di alam kubur. Apa sajakah 4 perkara yang bisa menyelamatkan kita semuanya dari azab kubur ini? 4 perkara tersebut adalah: yang pertama, menjaga sholat 5 waktu. Kemudian memperbanyak sedekah. Yang ketiga, memperbanyak baca kitab suci Al-Quranul Karim. Dan yang keempat,
yaitu memperbanyak baca tasbih. Keempat perkara ini, insya Allah, jika kita bisa melakukannya dengan konsisten, dengan istiqamah, semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah amalan tersebut bisa menjadikan sebab pelakunya mendapatkan rahmat dan nikmat di alam kubur dan juga seterusnya. Ini 4 perkara yang bisa menyelamatkan dari azab kubur. Kemudian yang kedua, bagian 4 perkara yang mana barang siapa orang yang melakukan 4 perkara ini semasa hidup di panggung dunia ini, jika tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan mendapatkan keadilan dan azab di alam barzah nanti. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Apa sajakah 4 perkara tersebut? Yang pertama yaitu berbohong, yang kedua yaitu khianat, dan yang ketiga yaitu adu domba, dan yang keempat yaitu kencing sambil berdiri. 4 hal perkara ini hendaknya kita sebagai seorang mukmin berusaha untuk menghindari, kita jauhi. Jaga lidah kita untuk tidak berbohong, jaga diri kita untuk tidak menjadi pengkhianat, jaga diri kita untuk membersihkan badan kita dari air kencing, dan diusahakan untuk tidak kencing dengan berdiri, karena semuanya itu akan bisa mengakibatkan pelakunya mendapatkan azab di alam kubur nanti. Mungkin kalau berbohong itu sudah wajar, tahu itu dosa. Khianat pun juga demikian. Ya, adu domba pun juga demikian. Tapi ternyata yang terkadang tidak terbesit dalam hati kita, apa itu? Yaitu kencing dengan berdiri. Ini sepertinya remeh. Ya, ketika kita qadil hajat, membuang air kencing, hendaknya kita berhati-hati. Yang pertama, jangan melakukan itu dengan berdiri. Dan juga hendaknya setelah selesai kita melakukan qadil hajat, buang air kecil itu, kita sucikan, kita bersihkan sampai betul-betul bersih, betul-betul suci. Kenapa? Karena kebanyakan penduduk kubur diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping ia cara melakukan qadil hajat, buang air kecil ini dengan berdiri, di samping itu pula ia tidak mau mensucikannya, masih ada bekas sisa najis di ujung kemaluannya. Itu remeh, itu sederhana, tapi jangan disepelekan. Itu bisa menjadi akibat penyebab disiksanya seorang hamba di alam kubur. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu ketika junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan dengan salah satu sahabatnya melintas di 2 kuburan. Ketika itu Rasulullah SAW pun berhenti dan wajah beliau berubah menjadi memerah. Lalu sahabat ini bertanya kepada baginda Nabi, "Ada apa ya Rasulullah? Kok tiba-tiba engkau berhenti di atas 2 kuburan ini? Kemudian tiba-tiba wajah engkau menjadi memerah." Lalu baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjawab, "Ketahuilah bahwasannya ahli kubur keduanya ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibakar di alam kuburnya, ia menjerit histeris akibat dampak daripada siksa di alam kubur itu." Ya, kalau kita sebagai orang awam, ya tentu tidak mengetahui akan gemuruh
di alam kubur. Kita yang masih hidup melihat kuburan ya biasa-biasa saja. Hanya tampak batu nisan, hanya tampak kuburan. Tetapi kalau baginda Nabi ini mengetahui di alam kubur itu sedang apa, penduduk kubur itu apa mendapatkan nikmat atau mendapatkan azab, jika Rasulullah SAW itu diberikan tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ternyata dua kuburan yang dilewati itu keduanya ahli kuburnya sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW memberikan penjelasan. Tahukah kamu kenapa kedua orang yang ada di alam kubur ini dua-duanya disiksa oleh Allah? Ternyata penyebab daripada ia diazab di alam kuburnya, satu, ia suka adu domba, suka memfitnah, suka menyakiti hati orang lain dengan bibirnya. Dan yang satunya lagi, ia ketika qadil hajat atau kencing tidak membersihkan, tidak mensucikan sisa air kencing yang ada di kemaluannya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga suatu ketika dalam riwayat lain, junjungan kita Rasulullah SAW pun juga bersabda, bersihkan, sucikan najis, kotoran, air kencing yang ada di kemaluan. Karena kebanyakan penduduk ahli kubur itu disiksa gara-gara ia tidak memperdulikan tentang kebersihan dan kesucian daripada bekas air kencing itu sendiri. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan. Namun demikian, mudah-mudahan dapat menjadi tambahan ilmu yang berkah, yang manfaat bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah, taufik kepada kita semuanya, hingga kita dimudahkan untuk menjalankan segala perintahnya, menjauhi larangannya, hingga kita semuanya kelak diwafatkan oleh Allah dengan husnul khotimah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.